warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah. Sebelum Ibu memulai pembelajaran pada pagi hari ini, silakan untuk ketua kelas untuk memimpin doa. Siapaan? Amin. Baik. Selanjutnya Ibu akan mengabsen dulu ya. Siapa di sini yang tidak masuk? Ovi, Andi. Kenapa ya kok tidak? Izin, Bu. Ovi Ovi sakit. sakit. Rima juga sakit. Baik, di sini Ibu akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu yang pertama, mampu memahami kebijakan moneter yang ada di Indonesia. Yang kedua, mampu menganalisis penerapan kebijakan moneter yang ada di Indonesia. Sebelumnya, ini kalian itu pernah mengamati tidak di uang ini ada tulisan Bank Indonesia-nya? Pernah, Bu. Ternyata Bank Indonesia itu memiliki peran dalam melaksanakan kebijakan moneter yang ada di Indonesia ini. Seperti materi yang mau kita bahas hari ini. Apa sih sebenarnya kebijakan moneter itu? Kebijakan moneter adalah kebijakan pemerintah melalui sentral sebagai pemegang otoritas moneter untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar dalam rangka mencapai kestabilan ekonomi. Selanjutnya, jenis kebijakan moneter. Ada yang mau bantu Ibu untuk membaca? Ya, silakan Alfia. Baik, jenis kebijakan moneter untuk yang pertama yaitu tight money policy, yaitu tight money policy atau kebijakan uang ketat. Tight money policy yaitu kebijakan bank sentral untuk mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Yang kedua, easy money policy yaitu kebijakan uang longgar, yaitu kebijakan bank sentral untuk menambah jumlah uang yang beredar di masyarakat. Baik, terima kasih untuk Alfia. Di sini instrumen kebijakan moneter itu ada 4. Yang pertama ada operasi pasar terbuka, yang kedua ada politik diskonto, yang ketiga ada giro wajib minimum, yang keempat ada kebijakan kredit minimum. Apa sih operasi pasar terbuka itu? Suatu kebijakan yang diambil bank sentral untuk mengurangi atau menambah jumlah uang beredar dengan cara menjual atau membeli surat-surat berharga seperti sertifikat Bank Indonesia. Yang kedua ada politik diskonto. Apa sih kebijakan politik diskonto ini? Yaitu kebijakan bank sentral untuk mengatur jumlah uang yang beredar di masyarakat dengan mengubah atau menaikkan atau menurunkan tingkat suku bunga bank umum. Yang ketiga ada giro wajib minimum, kebijakan bank sentral untuk mengatur jumlah uang yang beredar di masyarakat dengan menaikkan atau menurunkan jumlah cadangan kas minimum yang ada di bank. Yang terakhir ada kebijakan kredit selektif, yang dimana kebijakan ini dapat diambil oleh bank sentral pada saat ekonomi sedang mengalami gejala inflasi. Bagaimana untuk anak-anak? Apakah ada pertanyaan? Tidak ada, Bu. Masih belum. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, Ibu bagikan link untuk kuis Telegram ya, agar kalian lebih paham lagi. Baik, Bu. Linknya sudah Ibu bagikan di grup ya. Baik, Bu.
Bagaimana anak-anak? Sudah bisa diakses atau belum? Bisa, Bu. Bagaimana Farda? Sudah bisa, Bu. Sudah bisa. Bagaimana Ajeng? Sudah selesai? Betul berapa? Betul 6, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagaimana anak-anak soalnya? Susah atau mudah? Kata Fahri mudah, Bu. Berarti yang muda itu sudah bisa memahami ya materi pada hari ini ya? Oh, iya. Alfi bagaimana susah? Susah. Kerjakan, Tel, kerjakan. Sudah. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah semua? Sudah ya. Kalau begitu Ibu Guru mau membagikan LKPD kepada kalian. Satu kelompok beranggota 5 anggota ya. Baik, Bu. Langsung aja 5-5. Silahkan. Silahkan. Iya, Bu. Silahkan, permisi. Silahkan. Oh, sudah. Silakan dikerjakan ya anak-anak. Ibu kasih Baik, waktu Bu. 20 menit. Bagaimana mekanisme pengaturan skema oleh Bagaimana anak-anak? Apakah ada kesulitan? Masih belum. Masih diskusi, Bu. Oh ya. Masih memahami, Bu. Ya, silahkan ya dikerjakan. Itu temannya, silahkan dibantu. Dia tidak mau berbaur, Bu. Ketat. Itu bagian membaca. Ya, Bagaimana? masih dikerjakan, Bu. Ayo anak-anak dikerjakan ya. Ya. Jangan ngobrol aja. Kredit.
Silakan anak-anak untuk mengerjakan. Iya, ini dibagi tugasnya. Iya. Bagaimana Mbak Leli? Masih dikerjakan Bu nomor 1. Apa ada kesulitan Mbak Ajeng? Tidak Bu. Yaitu WI melakukan operasi pasar terbuka. WI melakukan operasi pasar terbuka. Poin-poinnya saja ya anak-anak, biar tidak terlalu banyak. Bagaimana anak-anak, apakah sudah selesai? Sudah sampai nomor berapa ya? Masih 1 Bu. Penurunan permintaan. Banyak tak jawabannya? Banyak. Penurunan permintaan. Terus apanya? Ekspektasi inflasi. Ayo dikerjakan ya, Charlie. Sudah sampai nomor berapa Mbak Iren? 2. Diambil poin-poinnya saja ya anak-anak. Tetapi efektivitas. Bagaimana Nanda? Sudah bisa mengerjakan? Ini kok nggak dikerjakan? Bagaimana ini anak-anak ini? Kok tidak dikerjakan? Gantian Bu, gantian. Sudah di nomor 3 katanya. Oh iya. Kedua, faktor eksternal. Apakah ada kesulitan anak-anak? Tidak Bu. Nanti perwakilan kelompok untuk maju ke depan ya presentasi ya. Bijakan apa sendiri? Bijakan ini gitu. Ini sedikit.
Bagaimana anak-anak? Apakah sudah ada yang selesai? Sudah semua? Memperkuat rasio loan to value. Waduh, apa itu? Loan to value. Loan tak pakai N. Terus meningkatkan rasio cadangan wajib. Bagaimana kelompoknya Mas Fahri? Ayo dikecilkan. Iya Bu, sudah Bu. Sebentar ya, nunggu 2 menit lagi untuk kelompoknya Mas Fahri. Nanti dibaca ya, perwakilan kelompok maju. Baik Bu. Amin. Sudah tak? Kalau begitu silakan perwakilan kelompok untuk maju ke depan untuk mempresentasikan hasil tadi yang sudah didiskusikan. Kelompok 1, kelompok 2, silakan siapa yang mau maju? Kelompok 3. Silahkan kelompok 3. Bacaan kakek, soalnya kan berbeda nanti. Silahkan kelompok 3. Baik, Bu. Silakan untuk Mbak Nanda. Silakan untuk kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya Baik, Bu. tadi. Jadi untuk pertanyaan pertama itu Iya. bagaimana mekanisme pengaturan suku bunga oleh Bank Indonesia dapat mengurangi permintaan dan mengendalikan inflasi. Jelaskan prosesnya. Ya. Yang pertama, mekanismenya itu mempengaruhi suku bunga pasar dengan cara BI rate, yaitu BI menaikkan suku bunga acuan. Yang kedua yaitu pasar uang, yaitu dengan BI Bank Indonesia itu melakukan operasi pasar terbuka di pasar uang dengan menjual surat berharga. Dan yang kedua yaitu dampak pada permintaan, yang dimana menaikkan biaya pinjaman seperti menaikkan suku bunga kredit. Dan selanjutnya itu menurunkan daya beli masyarakat, yaitu dengan menaikkan suku bunga deposito. Ya. Selanjutnya yaitu pengaruh pada inflasi, yang dimana contohnya itu seperti penurunan permintaan dan ekspektasi inflasi, seperti itu Bu. Ya. Nomor 2 juga. Nomor 2 sama 3. Nomor 2 itu adalah apakah kebijakan kredit yang lebih ketat oleh Bank Indonesia efektif dalam mengendalikan inflasi? Berikan argumen menurut kelompok kalian. Menurut kelompok 1 yaitu bahwasanya kebijakan kredit yang lebih ketat oleh BI dapat efektif dalam mengendalikan inflasi, tetapi keefektifannya itu tergantung pada berbagai faktor. Faktor-faktornya yaitu yang pertama, tingkat responsivitas pasar, yang kedua faktor eksternal, dan yang ketiga yaitu kepercayaan pelaku ekonomi. Jika diterapkan dengan tepat dan dihitung oleh kebijakan ekonomi lainnya, seperti itu. Dan yang nomor 3 itu adalah menurut kami itu ada 3 cara ketika kita menjadi seorang ekonom di dalam BI. Yang pertama yaitu kebijakan suku bunga, di mana menaikkan suku bunga secara bertahap, dan selanjutnya suku bunga itu diferensial. Dan yang kedua yaitu kebijakan operasi pasar terbuka, di mana operasi penjualan terbuka dan operasi repurchase agreement. Yang ketiga yaitu kebijakan makro prudensial, di mana yaitu memperkuat rasio loan to value atau LTV dan meningkatkan rasio cadangan wajib, seperti itu Bu. Baik, terima kasih untuk Mas Jun. Apakah jawabannya sama atau? Ada yang berbeda Bu. Ya, silahkan untuk Mbak Leli. Jadi menurut kelompok kami untuk soal yang pertama, bagaimana mekanisme pengaturan suku bunga oleh Bank Indonesia dapat mengurangi permintaan dan mengendalikan inflasi. Jelaskan prosesnya.
Silakan Mas Jadi Jun, boleh pengaturan duduk. suku bunga oleh Ya, Bank terima kasih, BI Mas adalah Jun. salah satu alat utama dalam kebijakan moneter untuk mengendalikan inflasi dan menjaga stabilitas ekonomi. Mekanisme ini mempengaruhi permintaan melalui beberapa langkah utama, yaitu penyesuaian suku bunga acuan, pengaruh pada suku bunga pasar, penurunan permintaan kredit, dan pengeluaran dan investasi. Ya. Untuk soal yang nomor 2, apakah kebijakan kredit yang lebih ketat oleh Bank Indonesia efektif dalam mengendalikan inflasi? Berikan argumen menurut kelompok kalian. Jadi kebijakan kredit yang lebih ketat oleh Bank Indonesia bisa efektif dalam mengendalikan inflasi melalui beberapa mekanisme. Yang pertama, mengurangi permintaan. Yang kedua, mempengaruhi ekspektasi inflasi. Yang ketiga, mendukung stabilitas nilai tukar. Untuk soal yang ketiga, jika kalian adalah seorang ekonom di Bank Indonesia, kebijakan moneter apa yang akan kalian usulkan untuk menjaga keseimbangan antara mengendalikan inflasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi? Jelaskan mengapa kalian memilih kebijakan yang kalian usulkan tersebut. Jadi, jawabannya pendekatan suku bunga yang seimbang, yaitu penyesuaian suku bunga bertahap dan suku bunga relatif rendah dengan pengecualian. Ya. Baik, terima kasih untuk Mbak Leli. Boleh silakan duduk. Yang terakhir Mbak Nanda. Silakan untuk mempresentasikan hasil dari diskusinya tadi. Pertanyaan yang pertama yaitu bagaimana mekanisme pengaturan suku bunga oleh Bank Indonesia dapat mengurangi permintaan dan mengendalikan inflasi. Ya. Prosesnya. Jawaban dari kelompok kami yaitu ada beberapa pengaturan. Yang pertama, pengaturan suku bunga, pengendalian kredit, dan pemerataan stabilitas keuangan guna menjaga inflasi. Ya. Yang kedua, apakah kebijakan kredit yang lebih ketat oleh Bank Indonesia efektif dalam mengendalikan inflasi? Ada beberapa argumen. Yang pertama, untuk mengurangi likuiditas, mencegah pertumbuhan kredit, dan menurunkan risiko keuangan. Yang ketiga, jika kalian adalah seorang ekonom di Bank Indonesia, kebijakan moneter apa yang akan kalian usulkan untuk menjaga keseimbangan antara mengendalikan inflasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi? Ada beberapa kebijakan. Yang pertama, kebijakan suku bunga yang fleksibel, penerapan kebijakan makro prudensial. Yang ketiga, intervensi pajak valuta asing dan fasilitas pembelanjaan untuk sektor-sektor yang produktif. Baik, terima kasih untuk Mbak Nanda. Dipersilakan untuk duduk. Baik, bagaimana perasaan kalian sudah mengikuti pembelajaran pada hari ini? Siapa yang berani memberikan kesimpulan untuk materi hari ini? Baik, menurut saya materi kebijakan moneter ini adalah materi yang cukup menarik karena di mana ternyata Bank Indonesia itu juga mempengaruhi perekonomian juga seperti itu dengan cara itu tadi kayak meningkatkan suku bunga acuan, kemudian bisa dengan cara operasi pasar terbuka, kemudian juga bisa dengan cara seperti obligasi dan lain sebagainya seperti itu Bu. Jadi banyak sekali cara-caranya untuk menjaga kestabilitasan keuangan negara seperti itu Bu. Baik, terima kasih untuk Mas Jun. Siapa lagi nih yang mau memberikan kesimpulan pada materi pada hari ini? Silakan Mbak Leli. Jadi instrumen kebijakan moneter itu ada operasi pasar terbuka, terus politik diskonto, giro wajib minimum, kebijakan kredit selektif. Jadi operasi pasar terbuka ini adalah salah satu kebijakan yang diambil Bank Sentral untuk mengurangi atau menambah jumlah uang beredar dengan cara menjual atau membeli surat-surat berharga seperti sertifikat Bank Indonesia. Kemudian politik diskonto ini kebijakan Bank Sentral untuk mengatur jumlah uang yang beredar di masyarakat dengan mengubah tingkat suku bunga bank umum. Kemudian giro wajib
minimum ini adalah bank sentral untuk mengatur jumlah uang yang beredar di masyarakat dengan menaikkan atau menurunkan jumlah cadangan kas minimum yang ada di bank. Baik, Ibu ingin itu memberikan kesimpulan lagi ya. Silakan untuk Mbak Farda. Baik Bu, menurut saya kebijakan moneter merupakan kebijakan pemerintah melalui bank sentral sebagai pemegang otoritas moneter untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar dalam rangka mencapai kestabilan ekonomi. Selanjutnya ada tujuan kebijakan moneter, yaitu ada menjaga stabilitas ekonomi, menjaga stabilitas harga, meningkatkan kesempatan kerja, memperbaiki posisi neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Itu saja Bu. Ya, terima kasih ya anak-anak yang sudah memberikan kesimpulannya pada hari ini. Kayaknya kalian semuanya itu ya lagi stres karena lelah ya. Di sini Ibu akan memberikan ice breaking, yaitu tepuk semangat. Untuk Mbak Iren, apakah bisa membantu Ibu? Dan Mas Jun bisa membantu? Silakan Mas Jun. Iya, Bu. Ayo. Nggak wes aku nggak cedek. Nggak apa-apa. Semua kita berteman. Ayo. Saya akan memberikan tepuk semangat ya. Tutup. Ayo teman-teman kita. Tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang 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 ding 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 dung dung dung. Semangat. Ayo Dicoba. dicoba dulu ya agar lebih seru. Kalian berdiri semuanya ya anak-anak. Silahkan berdiri agar lebih seru. Biar menghilang. Biar kalian itu Bagaimana? lebih sesuatu. Ayo silakan. Ayo silakan anak-anak. Nanti kalau salah dapat hukuman ya. Ya, Bu. Tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Semangat. Ayo lebih cepat. Ayo Mas Sun, silakan Mas Sun. Loh, itu Bu sama Iren juga. Ayo silakan Iren. Itu tabur semangat lagi dah. Iya. Yang punya Iren. Apa Mas Sun punya ice breaking lagi apa beda? Oh, ada Bu. ada. Iya, silahkan Mas Sun. Kalau itu Bu untuk melatih konsentrasi. Iya, Kan ini kan silakan. terkait moneter kan biaya Iya, keuangan. oh iya. Jadi ini ada kuncinya, ada kata kuncinya. Jadi kata kuncinya itu adalah mungkin teman-teman tahu mungkin ya. Apa? Bumi itu bulat. Iya, bumi Ya, itu bumi bulat. itu bulat. Jadi langsung dicoba aja Bu ya. Iya, langsung dicoba saja, nggak apa-apa Mas Sun. 5.000 ditambah 10.000 sama dengan salah. Bumi itu bulat. Ada yang bisa, kata kuncinya adalah bumi itu bulat. Betul, 7. 7 ya. Betul lah Mbak Jija. Paham semuanya? Paham semuanya? Oke. Bumi itu bulat. Bumi itu Kuncinya bulat. Bumi itu bulat. Bumi itu bulat. Bumi itu bulat. Jadi harus konsentrasi, harus benar-benar konsentrasi. Kita mulai ya, Ya, Pak ya. nanti yang mulai ya. salah Ibu berikan hukuman maju ke depan. Nggak boleh di itu loh, nggak boleh kalau Nggak yang boleh dikasih nggak tahu. kalau yang ngasih tahu temannya kena hukumannya Bu ya. Iya, kena hukuman. Oke. Bumi itu bulat sekali lagi ya, teman. Sudah, Kita ya. mulai ya permainannya ya. Ya. Bumi itu bulat. Bumi Kalau salah maju tak bulat. Iya, maju. Oke. Bumi itu bulat.
3.000 ditambah 2.000 ditambah 6.000 ditambah 10.000 sama dengan harus angkat tangan, Angkat tangan dulu, anak-anak. harus angkat tangan dulu. 14. Berapa? Benar 14. Siapa? Silakan Akbar untuk maju. Ya, siapa lagi yang jawab 13? Siapa? Angkat tangan. Ayo maju yang jawab 13. Ayo maju yang jawab. Ayo maju. Ajeng sama Afifah tadi. Ya, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Ayo Ajeng silakan sama. maju. Mbak Afifah. Ayo maju. Ayo Mbak Afifah maju. Nyanyi. Aku malah. Loh, Ayo. loh. Yang nggak jawab bagaimana nih? Sekarang kita ganti aja Bu, kita Oh ganti iya, aja. iya, iya. Kita ganti aja. Ini Sekarang saja bukan- Mas Jun, yang bisa jawab nanti boleh duduk. Oh, yang bisa iya, jawab boleh iya. duduk. Yang Kalian tahu. boleh duduk. Hukumannya yang bisa jawab boleh duduk. Iya, berarti. iya. Yang teman-teman silakan duduk ya. Teman-teman duduk tak Bu? Iya, Iya. iya duduk. Berapa? Loh, kan tadi itu yang salah. Jadi Iya. Jadi itu sekarang sama, cuma kata kuncinya adalah sisi apa? Yang kata kuncinya adalah ya panjang. Kata kuncinya adalah bumi itu panjang ya, bumi Iya, itu panjang. Bumi itu panjang. Jadi 20 ditambah 30 ditambah 40 sama dengan konsentrasi ya. Bumi itu panjang. 20 ditambah 30 ditambah 40 sama dengan bumi. Betul, Ajeng betul. Ye, tepuk tangan buat Ajeng. Ye. Berarti 4 tadi 4 jawabannya adalah 4. Betul. iya betul. Ye. Silakan untuk Mbak Afifah. Mbak dihukum berarti Bu. Iya dihukum Mbak Afifah. Silakan untuk Mbak Ajeng untuk duduk. Nggak apa-apa. Mbak Afifah bisa dipimpin untuk tepuk semangat ya kayak tadi. Tepuk semangat dan dingdung itu. Iya, iya. Ayo, ayo. Ya, Bu berdiri. Iya, iya berdiri anak-anak semuanya berdiri. Iya berdiri. Ayo anak-anak berdiri. Tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang 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 ding ding ding. Langsung Dung dung dung. Aha, aha. Aha aha ngat. Aha. Semangat. Terima kasih untuk anak-anak yang sudah berpartisipasi. Bagaimana perasaan kalian setelah sudah mengikuti ice breaking? Senang. Baik, sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran pada hari ini, dimohon untuk ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Baik, terima kasih kepada anak-anak yang sudah berpartisipasi dalam pembelajaran Ibu pada hari ini. Apabila Ibu ada salah kata, Ibu mohon maaf. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.